Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Saleha Nani. Kita belajar bahasa Indonesia hari ini. Apa kabar anak-anak Ibu? Tentu dalam keadaan sehat walafiat. Sudahkah bosan belajar di rumah? Pasti tidak ya. Karena sudah beberapa hari kita sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bapak Ibu guru mata pelajaran. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qouli. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar materi teks tanggapan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih ingatkah anak-anak Ibu tepuk al-muslimin? Mari sama-sama kita melakukannya. Tepuk al-muslimin, tuwaga, 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 tuwa, tuwa, tu. Prestasi al-muslimin, yes. Materi kita hari ini adalah tentang teks tanggapan. Sebelum kita mulai penjelasan tentang materi teks tanggapan, anak-anak Ibu, silakan tonton cuplikan berita berikut ini sampai akhir. Selama masa pandemi corona, pemerintah meminta para pelajar belajar di rumah. Sesuai imbauan tersebut, cara atau metode belajar pun berubah menjadi melalui internet. Banyak pelajar yang lebih menyukai sistem belajar di rumah. Belajar secara daring di rumah kini menjadi kewajiban baru bagi Segina Nur Apriani dan Alfiah Dwi Sekarsari. Kakak beradik pelajar SMP dan SMA ini mengaku lebih senang belajar mandiri di rumah. Dengan menggunakan jaringan internet di rumahnya, mereka bisa mengikuti arahan pelajaran yang dikirim gurunya via grup aplikasi pesan. Jika biasanya mereka belajar di kelas mendengarkan apa yang disampaikan guru, kini mereka harus mencari sendiri materi sesuai yang ditugaskan guru. Tak jarang, mereka harus membuka situs pencarian untuk menemukan jawaban dari tugas yang diberikan guru mereka. Meski sulit, mereka mengaku senang dan menikmati proses belajar di rumah. Itu susah nggak? Biasa aja sih, lebih ke seru aja. Serunya gimana? Karena tugasnya nggak terlalu banyak juga, terus lebih santai. Tapi makan kuota kan? Iya, Hah? ada wifi di rumah. Ada wifi ya, jadi cukup lancar ya. Iya. Kalau misalnya nggak tugas nggak bisa gitu, gimana ngatasinnya kan? Kan kita bisa tanya ke Google, kan sekarang udah canggih zaman. Terus Satu SMP ya. Ini lagi belajar online atau gimana sih? Iya, lagi belajar online. Caranya gimana, Dek? Caranya dari gurunya nanti dikasih tugas gitu, terus kita ngerjain, terus kalau udah selesai kita kirim fotonya. Foto hasil kerjaan itu ya? Ya. Penilaiannya nanti? Dari gurunya terus kayak dimasukin ke data gitu. Oh gitu. Itu menyulitkan nggak bagi adik gitu? Lumayan. Kenapa? Soalnya tugasnya jadi makin susah. Terus makin banyak, padahal kalau di sekolah biasa aja. Kalau misalnya lagi ada pelajaran yang kita nggak tahu, terus gimana dong cara ngatasinnya? Itu biasanya kita searching atau enggak ngedengerin dari TVRI. Dari cuplikan berita yang sudah kamu tonton, adakah tanggapan atau komentar yang disampaikan oleh narasumber? Ayo dijawab dulu. Ya, betul. Tanggapan atau komentar yang disampaikan narasumber itu merupakan tanggapan yang positif dan ada juga yang merupakan tanggapan yang negatif. Kalau menurut anak-anak Ibu, gimana belajar di rumah? Apakah sesuai dengan keinginan anak-anak Ibu? Ada yang jawab tidak. Sebagian pasti ada yang jawab pembelajaran tidak menyenangkan. Kemudian ada yang merasa bosan. Ada juga yang menyatakan terlalu lama belajar di rumah sehingga tidak bertemu dengan bapak dan ibu guru di sekolah, serta tidak bertemu dengan teman-teman di sekolah. Ya,
Itu memang betul. Jawaban anak-anak Ibu, sebagian itu merupakan tanggapan atau komentar. Baiklah, kita akan memasuki materi teks tanggapan. Sebelum kita mengupas tentang materi teks tanggapan, ada baiknya anak-anak Ibu mempersiapkan buku catatan dan alat tulis untuk dituliskan ke dalam buku catatannya. Teks tanggapan adalah jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menilai suatu peristiwa, artikel, karya seni, dan sebagainya. Teks tanggapan harus berupa objektif. Maksudnya adalah sesuai dengan data atau kenyataan di lingkungan permasalahan tersebut. Yang kedua, sopan. Tidak boleh menyinggung perasaan orang lain yang kita beri tanggapan atau komentar. Yang ketiga, logis. Logis maksudnya adalah alasan yang kita berikan itu masuk akal. Dan yang keempat, jelas. Artinya, alasan yang kita berikan berupa tanggapan atau komentar harus jelas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan tugas-tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak Ibu harap dikirimkan melalui WA grup kita atau Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al muslimin, yes, yes, yes.